Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, baik yang sudah hadir di Zoom maupun yang mengikuti streaming, nanti live streaming di Facebook, juga nanti rekamannya biasa kita siarkan ulang di YouTube. Selamat sore, sini ada senior Pak Putu dan Bapak-Bapak yang lainnya. Bintang tamu kita hari ini Pak Gusto sudah hadir di sini. Di sini seperti biasa hari Sabtu itu sesinya Hire Webinar Entrepreneurship Series ya. Jadi memang selalu topiknya macam-macam dan ini masih berkesinambungan sih kata-kata dare to change gitu ya. Ini sebenarnya sudah yang keberapa, tapi hari ini kita bahasnya tentang bumbu tahu telur katanya dan bumbu pecelnya hotel air. Harusnya sih begitu ada kata-kata hotel air biasanya rasanya mantap ya, enak ya. Ini ya, mungkin nanti nanti mungkin Bapak-Bapak pengen tahu, saya sempat broadcast kemarin ke grup-grup, saya tulis begini, change your brain ya, change your life katanya, rewiring your brain, access to your highest potential in all areas of your life. Jadi ini kata-kata ini dirumuskan setelah dari kajian-kajian neuroscience ya. Neurons that wire together. If you don't use it, we lose it. Bahkan di parenting itu dikasih tahu ke bapak-bapak, ibu-ibu bahwa tidak ada yang pintar dan tidak ada yang bodoh. Yang ada hanya otak yang terlatih. Jadi artinya ini manusia tuh berubah terus. Kita bisa berubah at any ages di setiap usia. Yang penting pada saat kita ngomong perspektif bisnis, apapun yang kita kerjakan serius dan berulang terus, konsisten harusnya sukses. Nah, kita mempersingkat waktu, mungkin kita mulai dengan apa yang disampaikan oleh Pak Gusto, tips-tipsnya apa. Nanti teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu kalau ingin bertanya, boleh raise hand, boleh melalui chat room yang ada di sini. Silakan, monggo Pak Gusto biar kita bersegera aja. Terima kasih. Monggo Pak. Ya, baiklah. Terima kasih diberi kesempatan oleh Pak Bambang di webinar ini. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan-rekan semua. Khususnya ada senior Pak Putu, Mas Markus, Pak Bambang, dan lain-lain. Jadi pada kesempatan ini saya diminta atau saya ingin sharing saja. Sharing memulainya untuk produksi bumbu tahu telur dan bumbu pecel matahari. Nah, pertama sekali saya alumni NHI, Basic 78 FNB dengan Pak Markus dan diajar Pak Putu, bar knowledge, praktek bar, terus kalau diincipi sampai ya geliang-geliang sedikit gitu, waktu sore-sore saya masih ingat, jadi kan satu kelas mungkin ada 20 apa 25, semua nyoba. Terus ada yang cewek-cewek suruh nyoba, ada yang bilang sebelum minum Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin nggak tahu salah satu teman saya, mungkin Markus juga masih ingat. Oke lah, itu zaman 78. Nah, itu. Nah, kemudian kapan dulu itu saya sudah ceritakan ke Inan bahwasanya kenapa saya pilih bumbu tahu telur. Pertamanya saya sebelum produksi bumbu tahu telur dan bumbu pecel ini, saya dan istri itu bekerja di salah satu hotel di Tuban, Jawa Timur. Nah, di Tuban sana tentunya saya pegang operasional, istri saya pegang yang untuk breakfast-nya. Di breakfast itu karena itu small hotel, tentunya kami juga ikuti dengan rules hotel, ada buffet dan sebagainya. Nah, suatu saat itu ada menunya kok itu saja, jadi boring. Nah, kemudian ada timbul ide istri ini khususnya dari istri saya, dia masak dicoba bumbu tahu telur. Nah, setelah disajikan ada couples yang repeater guest di sana itu sangat suka sekali, orangnya dari Banyuwangi. Nah, setiap ke sana pasti minta atau mencari tahu telur itu. Nah,
Lama-lama alhamdulillah kita perbaiki dan rekan-rekan tahu tentunya kalau di Tuban itu petisnya yang sangat enak sekali. Jadi bumbu tahu telur itu ingredientnya kacang tanah. Kacang tanahnya itu supaya tidak mengandung banyak minyak, itu pilih kacang tanah yang dari India. Katanya orang-orang pasar ya, katanya dari India katanya. Kemudian ada bawang putih, cabai, petis, gula merah. Itu saja ingredientnya, terus langsung di blend, kemudian dicetak. Ini insya Allah bisa tahan 2 bulan kalau masuk di kulkas. Kemasannya seperti ini, pakai plastik standing pouch. Nah, kemudian saya ulangi lagi, kemudian yang tadi cerita tamu di Hotel Tuban tadi terus. Nah, kemudian pas COVID datang bulan apa itu ya, Mei atau sebelum Mei, tiba-tiba tamunya hotel sepi. Nah, di sini timbul ide bagaimana cara untuk bisa mendapatkan income. Nah, waktu itu langsung istri saya ada usul, ya kita jualan bumbu tahu telur ini aja. Pertama bumbu tahu telur, bumbu pecelnya menyusul. Kemudian kita coba, masih di Tuban itu, kita coba, alhamdulillah kok banyak pesanan. Jadi dalam arti kata, saya pasarkan di Malang. Kenapa di Malang? Karena komunitas saya di Malang banyak. Iya. Nah, Saya juga, loh kok nggak bisa ini nyambung. Oh, saya nyari, oh ya bener. Nyambung sini. Karena tadi mati kan, jadi. oke, bisa dilanjut? Lanjut Pak. Ya, nah setelah kami coba produksi, kemudian kami titipkan di teman-teman yang jualan di pasar ada, itu permintaan alhamdulillah. Setelah itu bulan Mei hotelnya tutup, maksudnya tamunya tidak ada, kami sama istri langsung pindah saja ke Malang karena di sana sudah nggak ada kegiatan yang begitu sibuk. Setelah pindah ke Malang, kami intens produksi bumbu tahu telur dan bumbu pecel ini. Nah, saya coba tawarkan lewat media massa, medsos. Kemudian yang pertama saya pakai itu WA Group. Nah, WA Group itu kebanyakan teman-teman SMA yang banyak. Terus kemudian dibantu anak saya tentunya di Instagram, kemudian di Shopee. Nah, kalau di Shopee itu sama sekali nggak jalan. Yang berjalan itu di WA Group sama di Facebook. Facebook, alhamdulillah bisa ada penjualan di sana. Nah, jadi kalau teknisnya di WA Group itu pertama saya share ke grup, kemudian kalau ada yang kita lihat ada yang bertanya dan sebagainya, langsung saya japri, thread itu insya Allah kok dia beli dan beli banyak dan bulan kedua, bulan pertama masih kurang bagus ya, bulan kedua alhamdulillah omsetnya bisa 6 juta per bulan kedua. Nah terus dilanjutkan bulan ketiga, keempat agak turun. Nah, karena ya memang fluktuasi seperti itu. Nah, kemudian ada beberapa yang mendaftar atau menanyakan bagaimana kalau reseller. Ya, tentu saya boleh reseller. Silakan dengan saya kasih potongan harga, kemudian dia akan jual ulang. Nah saat ini kemudian tadi baru siang juga mengirimkan, kalau kami mengirimkan tuh lewat paket wahana itu agak murah. Jadi misalnya Malang, Surabaya itu per kilonya 5 sampai 6 ribu. Kalau ke Bandung, Jakarta 7 ribu. 3 hari sudah nyampe. Nah, ini perlu diketahui ada beberapa yang pesan mulai kalau di luar Jawa itu di Padang, Lampung, kemudian Jakarta banyak, Bandung itu kebetulan dulu saya punya kenalan teman di Padang, tapi sekarang domisili di Bandung, dia jadi reseller juga. Nah, jadi pengalaman saya dulu itu banyak pindah-pindah perusahaan atau pindah-pindah hotel itu
juga membawa keberuntungan. Ternyata pindah-pindah itu tidak selalu negatif. Karena banyak teman di sana. Saya misalnya di Taman Dayu saya share. Kemudian di Hyatt Surabaya saya share. Kemudian karena saya perlu diketahui banyak pindah pekerjaan. Salah satunya di hall sama Markus itu tahun 81, tapi kalau di hall saya belum ikut WA grupnya di hall. Tapi ada teman-teman yang saya tawarin juga. Nah, setelah itu alhamdulillah sampai sekarang itu masih berjalan. Jadi saya sama istri sekarang fokusnya ke ini, produksi bumbu tahu telur Matahari dan bumbu pecel Matahari. Dan ini bisa dipesan level sedang atau level pedas. Nah, itu menurut selera. Ada juga teman yang saya nggak usah pakai cabai sama sekali, ya boleh silahkan. Tergantung pesanan gitu. Nah, jadi itu yang perlu saya sharingkan. Dari untuk tips-tipsnya, tentu pertama itu kami kendalanya waktu itu kalau bumbu pecel itu keluar minyak banyak. Waktu di packing itu banyak minyak. Itu kami pilih tadi sebelum kacangnya India, tapi kacang Tuban, katanya kacang Tuban itu bagus. Ternyata juga keluar minyak banyak. Itu tentunya di plastik atasnya itu kami seal supaya tidak terlalu keluar minyaknya, maksudnya nggak bocor. Jadi begitu produksi bumbu tahu telur dan bumbu pecel Matahari ini, dan sampai sekarang alhamdulillah masih adalah yang pesan, dan kami tentu giat. Saya meluangkan waktu 1 jam untuk di handphone itu untuk sharing, chatting, dan sebagainya untuk mencari pembeli. Nah, saya tentunya saya buat 2 kemasan, yang ini 200 gram, yang kecil 50 gram. Kalau yang kecil ini tentunya saya titipkan ke Bapak atau Ibu tukang sayur itu saya titipkan. Nah, nanti misalnya laku 5, tolong dibayar ke saya 4 saja dan sebagainya. Itu untuk strategi penjualannya saya buat seperti itu, karena ini konsumsi rumah tangga. Dan kapan itu ada juga yang minta kemasan 1 kilo, ya kami buatkan 1 kilo, tinggal dikalikan aja harganya. Itu untuk katanya untuk oleh-oleh dan sebagainya. Seperti itu teman di Malang. Sudah saya buatkan kemasan 1 kilo 5, oke saya buatkan. Intinya ada permintaan kami layani dan sebagainya. Seperti itu. Jadi nanti kita bisa teruskan dengan tanya jawab. Silahkan kalau ada yang bertanya, ada masukan yang bagaimana masukannya untuk kelangsungan atau peningkatan penjualan bumbu tahu telur dan bumbu pecel ini. Mungkin kalau teman-teman yang di Jawa Barat itu masih meraba-raba apa itu bumbu tahu telur, karena bumbu tahu telur itu sangat terkenal. Banyak orang-orang di Jawa Timur, khususnya Malang atau Surabaya itu yang jualan tahu telur. Itu Pak Bambang saya kembalikan. Nah, nanti disambung lagi dengan tanya jawab yang akan kita sediakan waktunya. Terima kasih, saya kembalikan ke Pak Bambang. Ya, menarik Pak, walaupun singkat. Nanti kalau mau munculkan gambar-gambarnya juga boleh Pak. Jadi di sini kan memang kita siarkan langsung secara live streaming di Facebook. Itu biasanya yang nonton banyak dan dia akan bertambah terus. Di YouTube juga seperti itu, selama masih ada di YouTube ya ada terus. Ini sebelum saya bertanya, ini Pak Putu udah ada pertanyaan. Katanya Pak Putu produk bumbu pecel kan banyak Pak Guto, Mas Guto. Apa kehebatan bumbu pecel Matahari dibanding produk lainnya? Apa produk differentiation-nya? Ya. Nah, ini gimana Pak? Monggo Pak. Baik. Tesnya orang juga beda-beda masalahnya. Silakan. Iya, betul. Terima kasih Pak Putu pertanyaannya, saya coba jawab. Memang saya kapan itu baca untuk bumbu pecel ini potensinya bagus sekali. Karena waktu itu yang menulis Dahlan Iskan itu di Sidoarjo.
ada bukan orang Sidoarjo nih yang buat, itu memerlukan 30 ton kacang tanah untuk memproduksi bumbu pecel. Itu Sidoarjo. Nah, saya berpikiran berarti kan banyak peminatnya untuk bumbu pecel. Ya, kita bumbu tahu telur nanti dulu. Jadi kalau kehebatannya, karena saya sendiri itu tentu dari Madiun. Madiun itu kota pecel. Di sana itu orang warga Madiun atau tamu itu makan pecel itu dia hanya pagi. Pagi, siang, malam, tengah malam pun makan pecel. Dan kekhususan pecel di Madiun itu bumbunya manis. Ya, bumbunya manis. Kalau sudah di setting, diporsikan dengan pecel, itu ada tambahannya serundeng atau ya kelapa parut diserundeng pakai daging itu. Nah, jadi kelebihannya tentu ini khas Madiun. Jadi kalau sudah ada trademarknya Madiun, insya Allah banyak peminatnya karena banyak warung pecel di Madiun sukses. Begitu mungkin jawaban saya. Terima kasih Pak Putu. Gimana Pak Putu, apakah jawabannya sudah mewakili, sudah terpenuhi pertanyaan tadi? Ya, hebat lah, salut. Support aja Pak Putu ya, hebat, dan doanya Pak Putu. Jadi saya boleh tanya ya Pak. Jadi Pak Gusto, tadi kalau pernah disebut, mohon maaf saya kalau nggak nyimak, berawalnya tuh tahun berapa tuh Pak? Tahun ini untuk penyajian menunya 2018-2019 itu sudah mulai untuk membuat menu tahu telur. Itu yang saya ceritakan di salah satu hotel di Tuban tadi. Nah, berjalannya waktu itu, kemudian ini masih terus dilanjutkan. Menu mingguan kan biasanya ganti-ganti ya, tiap minggu ganti. Itu ada long stay itu juga saya tanya, menu favoritnya apa Pak? Tahu telur. Yang ditanya mesti tahu telur. Karena mungkin di hotel lain tidak ada lah tahu telur mungkin ya. Nah, setelah Mei atau sebelum Mei itu pandemi, tentunya kita kan perlu membuat suatu aktivitas supaya ada income. Nah, baru itu kami produksi untuk dijual. Kalau sebelumnya belum dijual, khusus untuk tamu hotel. Itu Pak Bapak. Oh, oke. Oh, jadi justru COVID-19 itu membawa berkah berarti ya? Artinya, ya, alhamdulillah. Artinya justru karena ada pandemi itu malah dijual produksi. Gitu ya? Produksi. Keren. Sebelumnya kita untuk tamu aja, tamu-tamu hotel yang datang, karena kan ya nggak menyangka kalau ada COVID itu. Ya mudah-mudahan cepat berlalu lah. Gitu Pak Bambang. Nah itu perbedaannya apa Pak Gusto? Maksudnya pada saat lagi dilayani untuk tamu di hotel sama pada saat memang produksi sendiri ya berarti ya, dia menjual sendiri. Apa kira-kira yang dirasakan? Berarti kan semuanya di-handle ya? Berarti kan ada promosi segala macam. Oh ya. Jadi untuk yang di hotel ya biasa aja kita sebagai kru hotel untuk mempersiapkan breakfast dengan menu tahu telur itu. Nah, kalau diproduksi tentunya kita siapkan semuanya. Misalnya plastik kemasannya tadi, kemudian stiker, kemudian alat-alatnya untuk seal plastik dan sebagainya, itu kita lengkapi. Nah, untuk promo tentunya ini yang pertanyaannya Pak Bambang itu promo itu ya lewat seperti ini. Kita setiap Sabtu juga ada Zoom gini ini boleh promo segala macam produk yang teman-teman buat. Nah, dalam kesempatan ini saya terima kasih di sini termasuk promo juga untuk produk tahu telur maupun pecel itu. Nah, seperti saya utarakan tadi, selama ini saya berjualannya lewat WA Group sama Facebook yang paling banyak peminat atau yang pesan bumbu-bumbu tahu telur maupun pecel. Jadi alhamdulillah bagus. Seperti saya katakan tadi, di bulan kedua tuh bisa alhamdulillah masuk
6 juta. Itu omset ya, belum dipotong cost dan sebagainya. Cost saja lah ya. Mungkin itu Pak Bambang. Jadi perbedaannya ya kita mulai jualan, kalau yang sebelumnya khusus untuk tamu hotel. Tidak ada packing. Gitu. Jadi artinya semua dipikirin, dikerjain sendiri gitu ya, Pak ya? Iya, untuk saat ini iya, tapi sudah pernah waktu itu banyak pesanan di Malang itu. Nah, kami biasa untuk tenaga ya seperti sistem hotel, kami casual 1-2 orang untuk membantu packing, membantu produksi itu. Itu anulah saya anggap ya casual biasa, kita harian kasih pulang gitu aja. Oh, jadi ada yang bantuin Bapak ya? Ada yang bantuin Ada, ya? kalau tergantung ordernya. Kalau ordernya banyak, ya tentu kita panggil casual. Seperti kalau di banquet hotel itu sistem gitu aja. Dan lagi kalau di Malang kan kami banyak teman-teman yang ngajar di SMK dan sebagainya, ya saya mintain tolong, siswamu sini satu, gitu dan sebagainya. Bisa lah Bang. Itu ya alhamdulillah bisa di-handle. Gitu. Ya, Bapak-bapak, Ibu-ibu yang hadir juga mau bertanya silakan bisa nuliskan di chatroom, mungkin yang di Facebook bisa nuliskan di komen, nanti saya coba bacakan, sampaikan. Itu Pak Putu tanya lagi, Bang. Iya, apakah di kemasannya ada tertulis made in Hotel Air? Wah, atau bukan orang hotel sebagai promosi plus foto Mas Guto, Pak Gusto. Gimana Pak? Belum Pak. Pengaruh nggak gitu loh? Artinya atribut sebagai Hotel Air itu berpengaruh nggak gitu? Ya insya Allah pengaruh ini masukan, saya catat ini masukan, jadi nanti bumbu tahu telur made by Hotel Air, foto saya mungkin yang seperti di backgroundnya webinar itu kan ada juga. Ya, ada. Nah, itu terima kasih, itu di backgroundnya itu sudah ada mewakili foto-foto. Jadi pertanyaan Pak Putu belum saya sebutkan Pak Putu. Yang saya sebutkan hanya expired date, ingredient, nama level sedang atau pedas, berapa gram untuk berapa porsi, gitu aja Pak. Sama Instagram dan sebagainya. Seperti kemasannya 200 gram untuk 8 atau 9 porsi. Gitu. Jadi mereknya apa Pak? Mereknya Pak Gusto? Mereknya Matahari. Oh Matahari ya? Matahari. Oke. Nah itu ya namanya kalau dipasarkan kan berarti terbuka untuk umum Pak. Kadang-kadang ada juga yang jahil atau segala macam. Sekarang udah dipatenkan ya, artinya sudah keluar izinnya, ada patennya, terus ada biasanya POM, ada izin. Untuk makanan kan sensitif tuh kadang-kadang. Betul, itu sudah dipikirkan dan itu dalam proses. Kemarin itu kami ke blok office di mana tempat pengurusan izin, itu masih dijanjiin sebentar lagi kan perlu ini. Kalau minta izin itu perlu ada penyuluhan. Setelah penyuluhan nanti baru keluar izinnya. Nah, kemudian itu memang dalam proses. Insya Allah sebentar lagi kalau sudah keluar izin itu kami berani masukkan ke toko-toko mart-mart yang sekarang banyak bermunculan itu. Jadi mudah-mudahan aja minta doanya izinnya PIRT-nya bisa segera keluar, BP POM keluar, nah bisa dipasarkan di situ. Mudah-mudahan bisa mengasih bayang-bayang yang produksi Sidoarjo itu loh. Sidoarjo itu kok bagus sekali, sudah berapa tahun dia memerlukan kacang tuh 1 bulan seperti itu banyak sekali. Alhamdulillah itu perlu saya pelajari lebih dalam. Kenapa kok bisa seperti itu? Itu dia khusus bumbu pecel saja. Nah, di sini yang kebanyakan pembeli itu pilihnya bumbu tahu telur karena bumbu tahu telur agak jarang dijual, agak jarang dipasarkan. Kalau yang di warung-warung sini bumbu tahu telur itu langsung buat, dia pakai cobek itu, kasih kacang, kasih ingredient yang lain, diulek langsung disiramkan. Kalau ini kan tinggal diambil di sebagian, kasih kecap manis sesuai selera, baru disajikan. Gitu Mas Bambang. Ya, tadi ini istri saya bisik-bisik
Boleh Ya. tahu nggak? Katanya bumbu tahu telurnya pakai petis nggak katanya? Oh, itu tadi petis itu number one. Makanya petis Tuban itu yang paling bagus rasanya menurut selera pasar ya. Nah, Ya. ini tadi ingredientnya saya tulis di sini. Kacang tanah, bawang putih, cabai, petis, gula merah. Gula merahnya pun harus gula merah yang kecil-kecil itu, jangan yang agak hitam ya. Agak hitam itu banyak kotoran. Jadi kami ngetesnya gula merah itu kita cairkan dulu. Dicairkan seperti kita buat simple sirup itu loh. Ternyata kok banyak kotorannya di sini. Wah, itu jadi kita nggak pakai gula yang hitam gitu. Gulanya yang kuning-kuning kecoklatan gitu, Pak Bambang. Jadi ini semuanya tentu pilihan. Jadi nanti istri Pak Bambang ya bisa nyobalah ini untuk bumbu tahu telur. Ini tinggal gampang sekali. Beli tahu dipotong kecil-kecil, dice gitu, kemudian disaute sedikit, kemudian dikasih telur itu dikocok, dijadikan satu, sudah jadi telur dadar tahu itu. Nah, kasih toge, kasih hijau itu apa itu? Seledri. Kemudian seledri, nah kasih bumbunya itu. Nah, bumbunya kalau pengen manis, kasih kecap manis sedikit. Saya kasih. Nanti ya gitu. Itu ciri khas, jadi menu klasik kalau saya bilang menu klasik untuk Jawa Timur. Kalau Jakarta mungkin sudah ada beberapa karena kan banyak orang Jawa di sana. Itu. Ini katanya Pak Putu, Mas Gusto, saya punya nomor HP-nya. Apakah masih seperti itu? Nomornya belum berubah ya Pak? 0878 591 57345. Iya betul, itu XL saya, nomor XL saya. Mungkin Pak Putu yang lama itu. Pak Putu, nanti saya tak invite Pak Putu. Ya, jadi nomor yang betul yang Pak Bambang tadi sih WA saya itu kan sudah saya balas ya nomornya XL itu boleh dipublishkan saja, tidak apa-apa. Oke. Itu. Pak, ini kan ini kan pastinya harapannya berkembang terus. Jadi sampai pendirian badan usaha sampai bikin mempatenkan produk segala macam ya Pak, atau sudah dipikirkan atau disiapkan atau jalan aja gitu? Tentunya sudah saya pikirkan, makanya tadi saya bilang untuk izin itu dalam proses karena juga di pemerintahan di sini tidak bisa langsung, tentunya dia menunggu beberapa orang yang minta izin, jadi rombongan itu nanti di penyuluhan dulu, baru keluar izin PIRT-nya itu. Nah, kalau sudah mendapatkan izin itu, barulah kami bisa memasarkan ini yang saya bilang tadi ke mana toko-toko yang sekarang menjamur itu, Mart dan sebagainya, Superindo dan sebagainya itu, insya Allah bisa. Doanya saja, saya minta doa amin. Dan tentu saya yang mengerjakan. Ya, amin. Amin. Itu kan yang enak juga berarti Pak artinya Pak Gusto tuh membagi dua kali ya. Arti kalau kita bilang konsumen atau pelanggan customer itu ada yang memang beli satuan atau corporate yang kayak hotel artinya per partai atau bagaimana? Ya. Selama ini masih satuan, karena saya sudah masuk hotel, masuk catering, ya tentu dia belum ada jawaban yang positif. Tapi kalau untuk satuan, ya tentu rumah tangga, teman-teman dan sebagainya itu satuan. Biasanya dia minimal, saya bilang minimal order 10, tapi ada yang 6, ada yang 7, ada yang 5, ya coba dia nyoba dulu. Tapi ada beberapa teman yang sudah nyoba sampai 3-4 kali. Teman Surabaya itu. Nah, jadi ini juga selain dikonsumsi sendiri, bisa buat oleh-oleh. Kemarin ada yang teman di Kediri, dia mau ke Jakarta, pesen 30 pack, itu ternyata untuk oleh-oleh di Jakarta. Jadi jawaban saya di sini untuk pembelian corporate belum, karena hanya masih rumah tanggaan aja yang membeli. Itu Bapak.
kan kalau hotel masuk corporate ya, artinya mungkin aja kan kalau ada nggak kemungkinan misalnya kan kadang-kadang hotel itu mungkin kalau di Jakarta atau di kota yang lain ya, atau di kota besar, atau yang paling dekat Madiun apa Jogja apa Semarang itu ada hotel grup, terus dia bisa pesan, jadi dia kayak setiap hotelnya memesan secara rutin. Itu mungkin saja ya terjadi. Sangat mungkin, dan itu yang saya harapkan, tapi kan belum bisa menembus, belum masuk ke sana. Nah, itu yang mudah-mudahan bisa dengan komunitas hotel yang di di WA dan sebagainya, mudah-mudahan pesen juga, tapi kan belum ada. Ya, harapan saya seperti itu. Lebih banyak sudah ada ini nggak Pak? Sudah ada di online juga nggak Pak? Maksudnya kadang-kadang kan ada di listnya tuh di kayak GoFood apa kalau di sana ada nggak Pak? Sudah mulai? GoFood belum. Kalau pengantaran oke, bisa, tapi kalau GoFood-nya belum. Maksudnya taruh di menu. Ditawarkan di menunya GoFood gitu kan? Belum. Iya, betul. Belum. Tapi itu alternatif juga ya, artinya bisa itu ya, bisa dijajaki. Bisa. Apalagi nanti menjualnya bukan menjual bumbunya, tapi menjual menu tahu telur, bisa. Ya, sangat bisa. Pak Bambang, boleh lewat audio supaya nggak nulis-nulis. Silakan. Boleh langsung ngomong. Silakan. Monggo. Ya, yang pertama saya sampaikan apresiasi lah dan pujian gitu. Hebat lah. Jadi pandemi juga memberikan benefit juga untuk Mas Gusto. Ya, yang perlu diperhatikan mungkin ya, tadi ide-idenya Pak Bambang juga sangat bagus, bagaimana produk tadi bisa menembus pasar yang ada dan sebagainya secara lebih masif. Tapi mohon berhati-hati ya, karena kan tadi izin PRT-nya baru diuruskan, yang berarti dari BP POM-nya juga belum keluar dan sebagainya begitu loh. Karena kan ada ketentuan tuh, ada aturan-aturannya. Nanti malahan tidak ada izin edar dan sebagainya. Kalau ada apa-apa nanti malahan bisa menjadi fireback kepada Mas Gusto gitu loh. Itu yang pertama. Kedua mungkin tadi karena saya agak tertarik tadi itu karena ada tulisan bumbu bumbu tahu telur dan bumbu pecel ala hotelier tadi itu kan, makanya kenapa saya tanyakan itu mungkin menjadi trademark nantinya gitu ya. Sehingga di samping matahari mungkin yang diajukan ya tadi itu dengan fotonya Mas Gusto, dengan tulisannya jangan ditulis hotelier saja, orang awam kan tidak mengerti dia. Ya buatan hotel atau apapun begitu ya. Jadi mungkin itu yang ditonjolkan sehingga orang merasa yakin, wah sama dengan ini analoginya. Dulu kalau namanya bubur ayam itu kan, bubur ayam mana yang paling hebat? HI kan? Nah, jadi di mana HI. akhirnya membuat bubur HI, bubur ayam HI sama dengan Borobudur dulu. Apa Borobudur itu? Buntut. Sop buntut Borobudur. Nah, itu kayak gitu. Jadi ini wah merek Gusto gitu ya. Bukan chef atau siapapun, chef dari hotel mana dulu dan sebagainya gitu. Itu mungkin menjadi PRT dan BP POM-nya malah lebih bagus gitu. Itu aja komentar saya. Sekali lagi salut ya, hebat. Kan kita tunggu kirimannya saja ke Bandung. Karena belum Menarik. Boleh juga tuh promosi ya. Terima kasih masukannya Pak Putu, sangat berharga sekali. Jadi memang PRT itu di proses pengurusan. Tentu perlu kesabaran, tapi saya sudah ada yang menawarkan dari kerjasama dari salah satu universitas, dia yang akan menguruskan. Ini belum saya follow up, karena baru kemarin dia menawarinya. Tapi masukan dari Pak Putu sangat berharga sekali, tentu kita harus hati-hati meskipun kita juga mengejar
omset, kemudian ala hotelier itu perlu dipikirkan apa kira-kira nanti yang bagusnya untuk bisa menjadi trademark apa ya untuk bisa ditiru gitu ya. Nah, demikian. Terima kasih Pak Putu. Augusto, Ya. itu juga bisa kali ya, kalau dulu istilahnya produk bundling. Jadi artinya dijual sama yang lain gitu kan. Misalnya di toko souvenir kali, apa segala macam. Ya. Ya, bisa. Ada beberapa di Malang sini. Kalau itu reseller biasa. Kalau bundling misalnya beli apa nanti dapat bumbu ini kan gitu. Ya, Itu betul. belum. Jadi sebenarnya banyak ya, masih banyak yang bisa dilakukan gitu. Ya, makanya ini menjadi catatan saya tadi dari Pak Bambang tadi tentang corporate itu perlu kita garap. Ya memang harus bertahap karena ya tidak ada apa istilahnya kendala. Ya mudah-mudahan meminimais kendala. Jadi pandemi ini bisa untuk memacu ya supaya lebih giat lagi. Kan gitu. Ya. Tapi Pak Gusto juga bisa kita istilahnya bahasa manajemennya itu dari tacit knowledge ya. Artinya dari pengalaman terus dijadikan knowledge gitu ya. Jadi dibukukan jadi kayak langkah-langkah nggak hanya cuman resep bumbunya tapi juga langkah-langkah membangun usaha segala macam bisa buka workshop pelatihan nih untuk para chef yang mau exit dari jadi employee menjadi entrepreneur. Iya. Good. Tapi itu memungkinkan ya Pak ya. Artinya sebenarnya apa yang dirasakan Pak Gusto selama, apakah kayaknya emang nggak ada acuannya atau apa sih yang dirasakan kesulitan pada saat ingin mendirikannya sendiri? Atau mengalir seperti air aja, ada permintaan terus dibikinin terus akhirnya berkelanjutan? Ya, pertama memang mengalir saja, tapi dengan tidak atau berkurangnya order, ya tentu saya seperti saya ceritakan tadi, setiap hari dalam 1 jam itu saya fokus untuk ke media sosial untuk menjual bubur ini. Bumbu tahu telur maupun bumbu ini. Siapapun saya share ya dengan bahasa marketing dan sebagainya gitu. Jadi tentunya ya fokus ke situ dulu. Itu Pak Bambang. Jadi untuk monggo. Jadi untuk langkah-langkah membuat usaha tadi tentu sudah saya catat ini. Saya dulu pernah tapi masih aktif ya di beberapa tahun yang lalu usaha laundry. Laundry itu sempat saya saya buatkan seminar, saya buatkan pelatihan dan sebagainya, itu bisa berjalan, Pak. Nah, itu karena ada sesuatu istilahnya kalau orang Jawa bilang kejeglong, nah sekarang udah bubar, tapi itu bertahan 10 tahun. Mudah-mudahan dengan produk baru ini bisa mengikuti usaha yang seperti dulu. Saya dulu Pak ya, usaha laundry, usaha pisang goreng crispy Pontianak, itu saya franchise sampai 13 cabang. Terus usaha hotdog dan sebagainya. Itu semua yang nangani istri saya masih bekerja. Saya bekerja di hotel. Nah, sorenya bantu di situ. Itu di Malang. Waktu itu saya di Malang agak lama di situ. Itu untuk informasi aja Pak Bambang. Nah, kalau logo-logo yang di belakang di background Pak Bambang itu yang mendesain anak saya itu. Jadi gambar kacang dan sebagainya itu kebetulan anak saya itu arsitek tapi kerjanya di Teledirect Thailand sana. Nah, dia mendesainkan seperti ini, seperti di background-nya Pak Bambang itu. Nah, itu alhamdulillah kok menurut saya kok ngejreng. Nah, kalau itu untuk promonya di medsos, nah kalau yang untuk stikernya yang seperti ini kan ada gambar kacangnya, ini kacang gitu. Dua-duanya kan kacang.
bumbu pecel juga mengandung kacang, tahu telur juga mengandung kacang. Jadi gambarnya kacang aja. Itu Pak Jadi Bambang. bagus tuh. Kalau digital tuh yang penting ada logo, ada kan filosofi logo macam-macam. Tapi maksudnya pembuatan logo itu kan ada yang tulisan, terus ada ikonnya. Nah di era digital ini jadi kayak thumbnail kan. Jadi memang harus ada yang kalau bulat doang tuh udah ketahuan gitu. Itu kacangnya bisa tuh dijadikan apa icon. Ya ini Jadi kalau kacang ya kacangnya yang bulat ini yang di atas tuh di tengah tuh kalau dibulatin bisa jadiin icon. Dan tapi itu harus didaftarkan supaya dia terprotek jadi orang-orang nggak sembarang pakai gitu. Iya, itu perlu, itu sudah saya catat itu. Jadi itu ya, apa namanya, apa istilahnya itu Pak? Sebenarnya merek, Merek. ya perizinan merek itu kan nanti turunannya banyak gitu. Yang penting ada sebenarnya paling sederhana tanda kan tuh tanda ya supaya membedakan ini punya Pak Gusto, yang ini bukan tuh gitu. Tapi ya, kalau betul. Kalau tadi kata-kata hotel layar tuh juga yang menurut Pak Putri itu juga menarik karena itu kayak positioning ya, jadi image harusnya langsung orang rasanya wah ini pasti beda rasanya nih hotel layar yang bikin gitu kan beda. Hotel layar yang, ya. Ada beberapa masukan udah saya catatin semua. Terima kasih. Pak Gusto, ini kalau dari feeling saya, dari pengalaman juga ya, itu kalau kan biasanya bisnis itu kita pengen kita bilang sustainable growth, jadi berkembang lebih cepat dan ya nggak mau juga cuman kayak anak tangga biasa gitu ya linear, tapi maunya juga eksponensial gitu ya. Nah mungkin di luar di luar waktu-waktu senggangnya Pak Gusto itu juga bisa dipikirkan ya, apalagi sekarang kan nih bulan November ya, biasanya untuk para pengusaha, para corporate juga untuk udah mulai ngomongin 2021 ya, udah menyiapkan. Ada yang sambil liburan, sambil mancing, sambil segala macam tuh mencari inspirasi. Tapi ada ini hanya usulan ya Pak. Ada juga pada saat kita mau memultiply berkali lipat supaya eksponen, itu kan energinya besar ya Pak. Nah itu bagus juga tuh kalau ngajak para anak-anak muda, milenial bahkan di bawahnya yang Gen X, Gen Y itu, untuk mereka yang suruh mikir, bikin program gitu kan, saya punya ini, itu mantep loh Pak. Misalnya kayak trennya di sosial media, itu benar Bapak, kalau misalnya WhatsApp group tuh biasanya ya yang sumuran kita sekarang kan dikit-dikit reuni ya, alumni SMA, alumni kuliah, alumni SMP dan seterusnya. Tapi kalau kita mau naik lagi, yang lebih terbuka lagi, sebenarnya kalau WhatsApp group itu kan masih close, kecuali kita bikin namanya WhatsApp broadcast, itu juga kan harus kita punya nomornya. Terus nanti kalau mau mulai terbuka di Facebook, Facebook itu sebenarnya juga generasinya masih generasi seperti generasi saya masih. Tapi kalau mau lebih muda lagi Instagram gitu loh. Nanti lebih muda lagi TikTok gitu loh. Nah biasanya kalau dari mereka mewakili tuh sekarang TikTok yang booming. Makanya dibilang ada aplikasi TikTok for business gitu. Nah nggak usah kita yang mikir gitu loh, teman-teman anak-anak itu suruh kasih ide gitu sih, atau bahkan mereka dilibatkan gitu. Sekarang kayaknya paling cepat meledakin bisnis seperti itu kalau menurut saya. Jadi skala ya. Kalau kayak John Assaraf bilang skala gitu. Kalau itu udah step ketiga gitu. Artinya nggak hanya profitable, margin, terus tapi juga kita pengen skala size-nya mau kita naikkan gitu. Tapi memang ada konsekuensinya ya, karena kan nggak mungkin gitu besar dengan sendiri aja nggak bisa, bagaimanapun kita akan berbagi gitu. Sama kayak kita bikin dari tadi kan Pak Gusto udah punya staff gitu ya, walaupun masih project basis sesuai dengan permintaan gitu ya.
Ya, Tapi kan lama-lama juga untuk membesarkan itu memang harus berbagi kerjanya gitu kan. Kan filosofi kerja gitu, kerja itu kan didistribusi gitu. Sama pada saat kita membesarkan ya, kita bisa ngajak yang muda segala macam gitu kan. Kita misalnya kalau kepemilikan itu kita pagerin mungkin 20% atau 15% untuk bagi-bagi ke mereka gitu kan. Nah, kalau Pak Gusto, rencana 2021 apa nih? Kira-kira kalau boleh tahu bocorannya aja yang apa ya? Yang perlu dikasih tahu, yang nggak perlu dikasih tahu, nggak usah pasti kasih tahu. Nah, terima kasih Pak Bambang. Terus terang aja ide-ide tadi saya catat tuh. Kalau IG sudah ya, Instagram sudah. Nah, TikTok untuk bisnis ini perlu saya cari tahu, dan mungkin tentu anak saya yang masih milenial itu yang perlu saya ajak bicara itu nanti. Nah, nanti dengan kesempatan ini ada beberapa masukan seperti Pak Bambang ini, Pak Putu tadi, alhamdulillah bagus sekali. Nah, ini untuk strategi saya untuk ke 2021 itu. Nah, jadi terus terang aja kalau yang sebelum ini tadi belum ada apa-apa ya, tinggal masih konvensional aja gitu. Nah, terima kasih Pak Bambang. Tapi rencana besar 2021 apa kira-kira? Secara umum aja gitu. Mimpinya Pak Gusto mau diapain tuh? Gitu. Mimpi saya tentunya seperti kalau nanti sudah dapat izin tersebut, tentu saya akan boomingkan ke toko-toko yang di Malang ini, di Malang dulu ya. Kalau yang keluar kota tentunya masih lewat medsos. Kalau yang di Malang ini mungkin bisa saya yang untuk regional misalnya titip di Alfamart atau apa gitu, mungkin itu yang belum saya tembus karena izinnya itu belum keluar. Jadi mimpi saya seperti itu. Jadi karena melihat permintaan bumbu pucel yang banyak tadi, ya mudah-mudahan bisa bersaing ke arah sana. Gitu Pak Bang. Kalau dari kategorisasi produk, nambah lagi nggak selain bumbu pecelnya sama tahu telur? Ada permintaan masih basic ingredientnya masih kacang, yaitu gado-gado. Tapi belum, karena masih fokus kedua ini aja. Memang gado-gado itu ada touch khusus, yaitu pakai santan itu. Tapi belum, masih ya mungkin nanti kalau memang betul-betul meledak sekali ya tentu yang bahan dasarnya kacang kita kembangkan, misalnya rujak manis, gado-gado tadi dan sebagainya. Pokoknya basic ketoprak juga kacang. Berarti ya Pak? Ketoprak. Nah, karena ketoprak itu di Jawa sini belum terlalu musim, nggak familiar. Jadi kan ini belum ya. Iya. Jadi bumbu tahu telur ini juga mendobrak Jakarta itu supaya mengenal, karena di sana jarang. Pak Bambang sendiri mungkin tahu telur di Jakarta juga belum ada ya? Belum. Tahu telur beli kita. Pernah. Tapi ada ya? Ada banyak tahu telur. Iya. Tapi nggak pakai petis Pak. Ya. Kalau di sini tahu telur tuh nggak pakai petis. Nah, makanya ini ciri khasnya petis. Petis, benar. Gitu. Benar. Itu kalau misalnya tadi Pak kreasi TikTok itu kadang-kadang nggak kepikiran sama kita gitu loh. Kalau mereka tuh bikin bikin dance group apa gitu, bawa bungkusnya, ada aja kreasinya gitu loh. Itu yang kalau viral meledak yang nggak ngelihat lagi itu. Kadang-kadang bukan produknya ya, kadang-kadang gerakannya apanya, tapi mau nggak mau itu masuk kan ke dalam melihat terus masuk ke dalam pikiran bawah sadar mereka sebenarnya gitu. Iya. Nah, betul. Ada yang menarik Pak, kadang-kadang kan promosi juga ya, artinya itu Pak Gusto tuh bisa milih-milih kira-kira. Jadi ternyata makanya dibilang ada seleb online gitu ya. Artinya dia bukan artis seperti artis penyanyi atau bintang film. Penyanyi juga lebih banyak sih memang, penyanyi followersnya kan banyak. Tapi kadang-kadang ada yang dia besar gitu ya di online. Misalnya di acara offline nanti kalau sudah nggak COVID gitu ya, akan saya kasih, tapi syaratnya dia foto, dia upload gitu ya.
Nah, Hmm. kira-kira kalau yang kan bisa kelihatan tuh kalau di Facebook friend-nya berapa, kalau di Instagram follower-nya berapa, itu jadi penting. Nah, itu anak-anak muda itu suruh bikin kreasi lagi tuh untuk bikin Ya, lomba apa gitu. Sudah ya, pernah ya. kerjasama sama radio nggak, Pak? Belum, masih ke sana belum. Ya, ini betul ini. Belum, radio lokal juga belum. Radio tuh perlu dijajaki, Pak, karena tren bisnisnya dia turun. Bukan Hmm. menjudging ya. Artinya pertama mungkin juga pemainnya bertambah, tapi kue iklannya porsinya tuh dari pengiklan banyak yang bergeser, dia bergesernya ke digital. Nah, kadang-kadang radio jadi kembali fleksibel lagi, dia mau gitu kalau kerjasama lagi. Dulu kan kalau pada saat lagi top-topnya kan susah tuh ya kerjasama itu, bahkan nggak ada yang full barter, tanya semi barter sedikitnya harus bayar. Tapi sekarang mungkin nggak, tapi memang kreativitasnya harus dipikirin. Misalnya Iya. tadi bikin talk show, terus bikin lomba apa segala macam gitu yang bisa menggunakan ini, terus ditindaklanjutinya nanti di sosmed gitu ya. Misalnya diomongin gitu ya di talk show sama penyiarnya gitu, nanti mereka yang punya foto masak dengan bumbu ini gitu diupload, nanti akan dilombakan, dikonteskan. Kayak gitu banyak tuh acara, dan kadang-kadang juga kita kasih ke krunya, ke radio krunya gitu loh. Nanti Pro radio betul. iya. Jadi memang banyak sih yang menuju ke sana, dan sekarang kayaknya harusnya lebih mudah ya, karena apalagi di generasi yang muda itu kolaborasi tuh bagi mereka suatu yang biasa. Selama masing-masing merasakan dapat benefit, pasti jalan. Insya Allah jalan. Iya. Iya betul. Kalau ngomong radio, saya hampir setiap hari kan dengarkan Prambors Jakarta tuh. Dia sudah mengundang kawula muda yang berbisnis untuk bergabung di acaranya Prambors. Tapi tidak talk show, cuman dia telepon dari sana produk ya, tanya jawab dengan penyiarnya aja. Itu setiap hari ada. Nah, saya catat itu nomor teleponnya Prambors, saya tentu mudah-mudahan bisa ke sana. Prambors setiap pagi ada yang bawakan si Desta sama Gina siapa itu. Oh iya, kalau Prambors itu dulu saya pernah kerja di sana, Pak. Itu ada di Jogja juga, ada di Semarang, ada di Solo. Mereka bilangnya Joglo Semar ya, Jogja, Solo, Semarang. Itu ada, Pak. Yang dari Jakarta juga ada, yang streaming juga ada. Tapi memang benar sih, memang harus kita berkreasi ke sana. Juga bisa kerjasama sama travel ya, Pak. Maksudnya kayak PJKA, KAI. Karena kan praktis tuh ya, bikin tahu telur sama bumbunya, nanti tinggal order doang, jadi kita masukin ke restonya kan, kalau di kereta tuh. Betul. Tambah ada ini, untuk biasanya musim haji atau musim umroh, jamaahnya berbekal pecel maupun tahu telur sudah gampang itu di sana. Nah, saya masih mau nembus travel yang bergerak di umroh itu. Nah, itu bisa. Iya, betul. Karena pengalamannya mereka sampai di sana kangen dengan rindu makanan lokal gitu loh. Karena kan bosen tuh ya kayak makan di mesol. Rasanya bukan makan di restoran lagi, hari-hari pertama di restoran, tapi lama-lama kayak di rumah makan. Kalau di tempat-tempat kerja job set di mess hall kita bilang, ya bosan sih boring gitu. Beneran sih seperti itu. Nah, betul. Jadi, ada itu. Jadi ya menarik ya, artinya sebenarnya yang paling penting sudah punya konsumen, sudah punya pelanggan, dan memang dirasakan produk itu kan yang paling penting kualitasnya dulu gitu. Tapi branding, promosi jadi penting juga gitu ya. Artinya malah lebih tenang kita kalau produknya enak, brandingnya sebenarnya tinggal bablas aja. Nah, banyak kadang-kadang juga mereka pintar berpromosi, padahal produknya sih biasa-biasa aja. Itu juga masih bisa sukses. Biasa. Apalagi kalau memang produknya rasanya di sini ya, kalau makanan tuh memang enak gitu ya. Sebenarnya promosinya mudah gitu. Dan macam-macam sekarang sih Pak, bisa mainnya selain main di gambar, kalau di digital.
kadang juga kalau di yang berjalan tadi, misalnya dengan kaos segala macam gitu kan. Tapi memang kadang-kadang juga jangan salah itu ya, menempatkan gitu ya, jadi menurunkan image-nya. Misalnya memungkinkan nggak Ya, misalnya betul. dilawarkan di pom-pom bensin, saya nggak tahu gitu ya, entah kerja sama para anak-anak SMK gitu ya, atau anak kuliah yang lagi mau praktek kerja, modalnya dibikinin kaos gitu, kita nggak tahu apakah itu juga connect, tapi juga harus hati-hati tadi, jangan sampai jadi kelihatan murahan gitu ya. Ya, betul. Mungkin bapak-bapak, ibu-ibu yang lain kalau mau tanya silakan, tinggal saya buka ini apa, dikasih permission bisa nyalakan mic-nya sendiri, atau Mbak Dewi kali ya, Dewi Mahasuti ya. Ini mau nanya silakan kalau mau tanya. Mbak Dewi, silakan kalau mau nanya loh. Atau yang lainnya, raise hand atau cukup di apa, ditulis di chatting. Dari Pak Gusto sendiri, nasihat-nasihat apa tuh Pak buat para hotelier yang memang mau exit, mau Ya, bukan nasihat sih. Jadi kalau memang ingin melakukan sesuatu itu langsung lakukan saja. Jadi tidak usah terlalu banyak mikir. Nanti pada waktu melakukan itu tentu ada kendala-kendala, itu tentu kita cari solusinya. Seperti ini tadi, saya dalam taraf mencari solusi ini untuk peningkatan penjualan. Jadi banyak sekali yang saya dapatkan dari sini. Nah, seperti banyak sekali tadi, ada yang di pom bensin itu perlu pertimbangan dan sebagainya. ya. Dan kalau di radio, insya Allah kan bisa itu. Jadi apa namanya? Kalau pengen usaha atau eksis, langsung aja kerjakan. Jadi karena ini dulu modalnya kan juga tidak modal banyak, modal 50.000 sudah bisa. Ya kan hanya plastik. Ya tentu kalau masih rumahan gitu masih bisa. Nanti kalau sudah seperti yang saya ceritakan tadi, seperti Sidoarjo, nah berarti harus ada investasi peralatan. Tapi kan itu kan bertahap, ya semuanya kan mulai dari awal dulu. Jadi untuk teman-teman hotel yang intinya jangan terlalu mengeluh tentang pandemi lah. Pandemi kita waspadai, tapi peluang itu perlu kita masukin untuk bisa kita eksis dan masih survive kan gitu. Ini dulu kan juga gitu, hotelnya sepi, nggak ada tamu, ya sudah kita 1-2 hari ngapain, langsung jret, beli plastik, cetak stiker dan sebagainya, langsung aja. Jadi katanya seperti itu sih, katanya motivator, tapi ya jalankan saja, lakukan. Itu aja Pak Bambang, mudah-mudahan ada adik-adik junior yang kepingin berusaha, langsung saja. Tapi perlu saya informasikan di Jawa Timur, di Batu dekatnya Malang, itu untuk pariwisata sudah bergeliat lagi. Hotel-hotel kalau weekend udah penuh. Jadi ini peluang juga untuk usaha saya, untuk saya tawarkan ke sana. Mungkin bisa untuk oleh-oleh, mungkin untuk hotelnya yang Pak Bambang bilang corporate tadi, ya alhamdulillah. Udah macet sekarang untuk weekend. Iya, udah macet ya Pak ya. Artinya udah macet. Ada tanda-tanda dong, tanda-tanda bertumbuh mudah-mudahan. Iya, untuk wisatawannya ada tanda-tanda tumbuh. Kalau Bali belum katanya Bali. Batu sudah. Ya, gitu. Bagus berarti kan? Sebenarnya momennya banyak Pak. Jadi kemarin ada warning untuk khusus libur akhir tahun di REM. Dalam arti kata itu jadi peluangnya begini loh Pak. Saya ingat banget lagi pertama baru-baru bukan lockdown ya, PSBB ya. Baru-baru work from home, school from home, semua dirumahkan. Itu kan awal-awalnya kita delivery, lama-lama bosen, terus nyobain delivery produknya
teman-teman sekalian juga mungkin harapannya harganya lebih murah gitu kan. Tapi lama-lama juga akhirnya terutama yang para laki-laki, yang bapak-bapak nih, yang para suami pengen nyoba-nyoba masak juga gitu loh. Nah, cuman kan beda mentalnya ya, artinya suka masak tapi nggak mau subuh-subuh ke pasar gitu kan. Nah, itu penjualan terkait dengan bahan baku, kita bilangnya raw material, itu naik Pak. Teman saya bikin namanya tukang sayur.co, itu juga Ya, kan saya pernah ikut akhirnya itu. pernah Pernah ikut ya dengar Pak? itu. Pernah ikut di sini kan? Oh iya, Your, tukang apa istilah Your sayur.co. Mayor? Your Mayor Your apa Mayur ya? juga, Your Mayur cuman hanya baru di Bandung. Tapi tukang sayur.co itu sudah di beberapa kota. Ada 30 kota lebih. Nanti saya bisa kasih kontak poinnya kalau menjadi partner mitra. Itu juga menarik tuh Pak. Jadi dia memang harus dipikirin ya, misalnya kerjasama dulu tapi untuk daerah Jawa Timur atau Jawa Tengah aja gitu, misalnya tadi dari Madiun pergi lebih luas lagi ke misalnya ke Malang, ke Surabaya, ke Jogja dan seterusnya gitu. Terus lama-lama ya tadi Bapak harus pikirin gitu ya, di Bandung siapa, perwakilan di sini siapa. Itu kan kalau udah online kan pikirannya adalah masalah distribusi dan logistiknya aja ya, artinya kirimnya gimana gitu. Gampang kalau sekarang yang paket-paket itu gampang sekali bisa diambil berarti. Enggak, saya kembali ke tadi Pak Bambang tentang apa tadi sayur.com itu bagus sekali. Mungkin bisa kami titipin atau bagaimana? Tukang sayur.co. Tukang sayur.co. Oh, tukang sayur.co. Sama Your Mayur. Your Mayur ya. yang pernah muncul di sini Your Mayur. Nanti kapan-kapan tukang sayur.co juga saya ajak. Nanti saya minta kontak personnya ya. Ya. Mungkin siapa tahu bisa kerjasama kan gitu. Karena begini Pak, begitu liburan tadi dibatasi, orang akan berkreasi. Berkreasinya tuh mungkin aja ngumpul di dalam satu villa, satu rumah yang keluarga-keluarga gitu ya biasanya. Nah, mereka berkreasi untuk hari ini bikin apa, hari ini bikin apa. Nah, produk Bapak itu sangat mendukung gitu loh. Pengen bikin pecel, tapi rasanya enak. Nah, itu kan bisa gitu loh. Iya, dan nggak ribet lagi, kan tinggal kasih air kan gitu aja. Kasih air. Saya di salah satu alumni kampus itu juga ada loh Pak, yang apa? Bumbu apa ya? Bumbu kayak sambal. Sambal ada tuh. Sambal, kayak bumbu pecel juga, bisa dikasih air gitu ya untuk ya makan pecel. Ada yang pedas, ada yang enggak gitu. Cuman sayang kemarin saya kasih masukan, dia dikirimnya kayak pakai tempat kue itu yang plastik. Nah itu delivery-nya kurang bagus. Kemarin mungkin ada masakan yang basah, itunya plastiknya pecah gitu loh, retak. Jadi kemana-mana gitu loh. Nah itu hanya packaging-nya sih. Kemasan. Packaging teknis. Tapi yang saya rasakan juga, saya dapat segitu juga lama banget tuh habisnya, karena di rumah kebetulan yang suka bumbu pecel dan pedas itu ya saya sendiri. Jadi disimpan tuh masih ada lagi. Ini dari Pak Markus mau tanya. Ya. Pak Gusto tanya, kemasan selain 250 gram ada yang lain nggak? Saya hobi kacang-kacangan, ke Bandung berapa hari saya sudah terima. Thanks. Kalau ke Bandung berapa hari? Untuk kemasan itu hanya 2 Pak Markus, 200 gram dan 50 gram. Kalau yang 200 gram itu untuk konsumen keluarga, kalau yang 50 yang kecil ini yang saya titip-titipkan tukang sayur dan sebagainya, yang untuk sekali habis. Nah, kalau Bandung itu ongkos kirim via wahana itu 7.000 per kilo. Itu 3 hari insya Allah udah nyampe. Itu tidak terlalu lama. Dan lagi ini bertahan 2 bulan kalau disimpan di kulkas. Ya, harganya kemasan ini 15.000 per kemasan ini. 200 gram. 15.000. Jadi nanggung nggak kalau mau ongkos kirim, sekaliannya pesannya yang banyak.
Itu tadi saya bilang minimal order 10 katakan gitu. Jadi cuma 2 Iya. kilo 14.000. 14.000 ininya 150, dia habisnya 169 lah. Itu Untuk sebenarnya bagusnya juga sempat ya, selain radio kalau di TV kan banyak tuh acara masak-memasak tuh. Jadi betul juga belum ya. chefnya ya insertion gitu ya. Ini saya bumbunya pakai bumbu ini nih, gitu. Bisa pesan gitu. Bisa. Bisa. Tapi kelihatannya sekarang jarang yang nonton TV ya. Nontonnya YouTube sama Iya, bener. Jarang, bener. jarang. Nah, itu radio juga gitu, Pak. Radio juga pusing tuh, karena buat radio, kalau yang di kota besar ya, kayak di Jakarta, kayak di Surabaya mungkin, dia hanya sekarang tinggal mengandalkan jam orang pergi pulang kantor di mobil, jadi driving time. Iya. Nah, itu driving time-nya juga banyak yang diambil tuh, beralih ke digital, karena apalagi yang pakai supir gitu ya, dia sebenarnya sibuk main HP gitu kan. Iya, betul. Lihat streaming segala macam. Nah, harapannya sih bukan radio nggak efektif, radio masih efektif gitu ya. Harapannya justru dia akan lebih terbuka tuh kalau dibikin kerjasama mau aja harusnya mereka, karena kan sama menarik gitu ya, sama bisa naikin listeners-nya gitu. Kalau di TV memang kalau TV-nya sendiri kayaknya raksasa gede gitu ya, mending masuk ke acara-acaranya tuh. Artinya set-nya dibawa, masukin dong nanti gini ya, itu kan bisa. Ya, bisa. Banyak cara sih, banyak cara. Ya, memang. Tapi dengan yang online itu menarik tuh Pak, yang dengan online tuh Your Mayur atau apa tadi tukangsayur.co. Itu menarik karena mereka ekspansi. Kan nggak mungkin hanya judulnya memang tukang sayur, tapi nggak mungkin hanya mesennya sayur, lama-lama pesen daging, bumbunya. Telur, bumbu termasuk yang penting. Ya, telur, bumbu dan sebagainya. Betul. Ya. Tadi sudah dijawab ya berapa harganya, bagaimana cara mesannya. Mau pesan kayaknya nih Pak Markus. Iya, mesen langsung aja Japri. Kan sudah ada nomor saya Markus. Pesen aja. Tadi di 0878 ya. 591 573 45. Ya. 087 859 157 345. 345. Iya, nomor saya masih tetap itu. Pak Markus ini teman saya kerja di kapal. Basic satu kelas, terus naik kapal sama-sama. Oh, di kapal juga pernah ya? Waduh, mantap. Pernah. Kapal Rotterdam itu sama Pak Markus itu cerita banyak itu. Berarti bagian kitchen juga ya? Masak juga ya, Pak? Enggak, saya FB service. Sama Pak Markus ya FB service. Makanya yang ngajar Pak Putu itu. Pak Putu Laksaguna. Kalau Pak Bambang dulu tahun berapa? Saya kuliah tahun 88, terus pindah 89, 88 lah. Mulai. Terus sempat kerja di hutan di Papua. 4 tahun. Nah, bagaimana tuh, Pak, pengalaman di kapal tuh? Itu menarik juga tuh Pak. Ini mumpung masih ada waktu. Bisa diceritakan nggak Pak? Artinya selama bertugas seperti apa sih? Kan jauh dari tanah air ya. Wah, itu kalau dulu karena masih bujang, isinya ya seneng terus, nggak ada masalah. Jadi dulu kita masih di NHI ya, waktu middle level, interview di kampus, dinyatakan lolos orang 20, langsung terbang dari Jakarta, langsung ke New York sana, ikut training di kapal pesiar itu, selama 2 minggu kalau nggak salah. Setelah 2 minggu, langsung kerja di dining room. Ya udah melayani tamu seperti biasa. Di sana pengalamannya tentunya mengenal banyak macam makanan maupun minuman. Apa saja sudah tahu dah. Dan kita bisa mencicipi. Nah, pintar-pintar kita aja mau sirloin steak tiap malam, silahkan. Tapi kan harus pintar-pintar ngumpetin. Itu strateginya ada itu. Kemudian saya berapa bulan di dining room,
terus saya pindah ke sommelier. Saya di wine steward, nah sampai turun tahun 82 kalau nggak salah. Itu aja pengalamannya sangat bagus sekali karena apa namanya ikut kapal kemana-mana nggak bayar, dibayar lagi kan. Itu Gitu, berapa Pak. bulan biasanya Pak balik lagi ke tanah air? Kontrak itu 1 tahun itu. 12 bulan kontrak. Artinya, tapi selama 12 bulan itu memang benar nggak pernah balik ke ke Indonesia atau gimana? Ya nggak pernah, ya di kapal terus kerja. Balik lah ya, biayanya mahal. Saya pulang waktu di Vancouver pulang, turun langsung pulang ke Jakarta dulu. Kalau sekarang mungkin lebih enak ya anak-anak sekarang karena kan kalau kita kerja di kapal ya handphone juga tetap dapat sinyal ya. Bisa. Iya, kalau dulu susah kali ya. Sekarang dulu surat menyurat, tidak ada handphone. Jadi setiap waktu merapat di New York, nah itu pasti nunggu surat datang dari siapa, si A, si B, si C gitu. Tapi kalau sekarang itu kendalanya waktu mau masuk itu bayar dulu sekitar 25 atau 45 juta gitu baru masuk. Kalau dulu gratis, ya dipotong gaji di sana. Saya juga nggak memikirkan gaji sih. Waktu itu ya setiap bulan dapat ya diterima di sana ya namanya juga masih pertama kerja, banyak duit, pegangnya dolar lagi, ya asik juga. Tanya Pak Markus, asik gak pokoknya. Masih bujang Dan lagi masih bujang. Kenapa? Ya masih bujang, itu enaknya nggak ada. Bujang. Nggak ada beban. Nggak ada beban. Tapi teman-teman yang sudah berkeluarga juga banyak kerja di sana. Jadi banyak orang Indonesia di sana. Ya mungkin Pak Markus bisa berbagi pengalaman kapal ya itu dipersilakan Pak Bang. Oh ya, baik Pak Markus, tapi tulisannya Markus network bandwidth is slow katanya ya. Tapi silakan aja kalau mau ini gimana Pak Markus? Kalau mau share sedikit. Monggo Pak Markus. Nggak kelihatan sinyalnya ya. Ini menarik sekali Pak. Ini saya sangat berterima kasih itu. Artinya cerita-cerita itu bukan sekedar hanya jaga semangat pada saat pandemi, tapi kasus-kasus seperti ini, seperti dari Pak Gusto ini memang kasus yang realita ya, kenyataan ya. Memang fakta gitu. Artinya mudah-mudahan sih bisa nambah semangat teman-teman ya. Artinya memang yang penting do something, jangan sampai berhenti gitu ya. Roda berputar terus gitu, aktivitas harus terus jalan gitu ya. Kira-kira seperti itu ya Pak Gusto ya. Terus tadi juga udah sharing Pak Gusto juga ya, ada banyak. Mungkin Pak Gusto nih waktunya kan sudah tinggal 4 menit lagi. Boleh nggak kasih kayak closing statement ya? Artinya apa sih yang mau disampaikan? Tadi kan kita tahu lah ya ceritanya udah A sampai Z. Mungkin apa ada lagi yang mau disampaikan atau rangkumannya deh? Monggo silakan Pak Gusto. Ya, terima kasih Pak Bambang. Dalam kesempatan ini saya banyak masukan untuk pembenahan produk bumbu tahu telur dan bumbu pecel. Jadi untuk untuk memotivasi diri saya sendiri dengan istri tentunya. Ini saya kerjakan berdua. Jadi istri bagian produksi, saya bagian pemasaran. Kalau belanja berdua, ke pasar berdua. Pagi-pagi gitu ya ke pasar, langsung produksi, kemudian cetak, nah itu langsung berdua semua. Nanti kalau pengiriman, delivery saya. Jadi intinya saling terbuka antara si suami istri ini, kolaborasinya bagus sekali, alhamdulillah. Iya, jadi jangan ke pasar ya ke pasar aja, tentu kita menjaga
protokol kesehatan, pakai masker, cuci tangan dan sebagainya. Karena kalau ke pasar kan rame, jadi jangan terlalu pagi dulu, jangan pagi-pagi sekali, agak siang itu kan sudah orang-orang agak pulang gitu. Kita jam 8, jam 9 masuk pasar, belanja macam-macam. Atau bahkan kalau banyak pesanan, kita WA dulu, Pak, tolong disiapkan ini, nanti tinggal ngambil karena sudah ada langganan kan gitu. Jadi intinya ya do something seperti Pak Bambang bilang tadi. Kalau orang Jawa bilang obah mama, jadi bergerak bisa ada pendapatan. Gitu Pak Bambang. Jadi intinya kerjakan apa yang bisa kita kerjakan saat ini. Jadi tidak angan-angan menunggu lowongan dan sebagainya. Ya memang mereka ingin mengeterapkan ilmunya, tapi kalau sudah senior saya ini dan Pak Markus itu juga sudah ingin berbuat sesuatu untuk orang banyak, bermanfaat untuk orang banyak. Misalnya ini tadi Mas nanya Pak Bambang bilang mengajak anak-anak milenial untuk memikirkan sesuatu, juga bagus juga untuk mengajak anak SMK untuk menjual di SPBU. Nah itu perlu pertimbangan dan sebagainya. Itu sangat menarik dan membuat saya terbuka untuk bisa, wah ini berarti potensi pasarnya insya Allah masih bagus. Ya mudah-mudahan diridhoi Allah dan doa dari teman-teman. Begitu Pak Bambang. Terima kasih. Ya, oke. Meriah sekali perjalanan success story-nya. Menurut saya terima kasih nih Pak Gusto. Walaupun Pak Inannya hari ini lagi sibuk. Tadi saya ada tes statusnya baru boarding dari Halim ke Jogja. Mungkin teman-teman yang lain bisa mengikuti lagi. Artinya yang ingin join, tadi saya kasih linknya untuk join di WhatsApp group. Nanti juga Pak Gustonya saya undang. Jadi tidak sampai berhenti di sini. Mungkin ada yang mau ditanyakan, mau didiskusikan, tapi masih ragu-ragu atau belum kepikir. Kadang-kadang udah selesai baru kepikir. Coba kalau digini gimana? Kalau digini gimana? Nah itu bisa diteruskan. Tadi juga nomornya juga sudah ada ya di 0878 591 573 45 gitu ya. Terus kalau mau bergabung tadi ada linknya. Saya sudah cantumkan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Semoga success story ini bisa menginspirasi Bapak-bapak, Ibu-ibu, teman-teman sekalian. Mulai dari yang kecil dan jalan terus, konsistensi, insya Allah semua dimudahkan gitu ya kira-kira ya Pak. Amin, amin. Terima kasih. Saya tutup. Kalau gitu, wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman kalau mau foto silakan dibuka itunya kameranya. Silakan kalau mau. Mbak Nina ya, Ayudiah ya, Pak Markus, ada Mas Ade. Oke, coba 1, 2. Oke. Oke, Bos. Makasih, Pak. Terima kasih. Salam, saya tutup. Terima kasih Pak Gusto. Nanti kita connect. Pak Markus, terima kasih. Pak Ade, Pak Adrian.